Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nazihah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Oke, kali ini saya ingin menjawab soal UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari 3 soal. Oke, sebelum saya menjawab dari 3 soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk di bawah ini. Terima kasih. Silahkan menyaksikan. Oke, check it out. Oke, soal yang pertama. Apa yang saudara lakukan apabila menjumpai peraturan daerah yang tidak sesuai dengan NKRI dan Undang-Undang 1945? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan sedikit mengulas mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu pelimpahan wewenang kepemerintahan dari pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah. Oke. Undang-Undang otonomi daerah ini sudah tertera dalam UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi yang pertama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kemudian pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pemerintahan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Baik, itulah isi dari Undang-Undang 1945 pasal 18. Jadi sudah jelas sekali bahwa otonomi daerah ini sudah diatur oleh Undang-Undang 1945. Maka kita sebagai masyarakat negara Republik Indonesia sudah harus melaksanakan apa yang sudah dijadikan atau yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti itu. Nah, dalam hal kasus ini, bagaimana jika kita menjumpai peraturan daerah yang tidak sesuai dengan NKRI dan Undang-Undang 1945? Maka hal yang paling utama kita lakukan adalah kita berikan pemahaman kepada orang-orang yang berpengaruh terhadap daerah tersebut. Contoh seperti ketua RT. Nah, kita tidak bisa secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat daerah tersebut. Akan tetapi kita melalui ketua RT tersebut, kita berikan pemahaman bahwasanya memperjuangkan NKRI ini, semangat NKRI ini tidaklah mudah untuk dipertahankan. Maka dari itu, sebagai kita yang mampu memahami bagaimana pentingnya suatu penjagaan keamanan negara kita. Nah, maka melalui ketua RT tadi kita dapat memberikan pemahaman kepada beliau bahwasanya pentingnya untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Dalam artian kita mengingat kembali bagaimana perjuangan para pahlawan terdahulu yang mempertahankan negara kita dari penjajahan selama berpuluh-puluh tahun, seperti itu. Jadi bagaimana sikap kita? Menurut saya ya itu tadi,
kita berikan pemahaman kepada orang-orang yang berpengaruh di daerah tersebut terlebih dahulu. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu sebelum adanya otonomi daerah, bagaimana proses pemilihan kepala daerah dan apa efek yang ditimbulkannya? Nah, menurut saya sebelum adanya otonomi daerah, pemilihan kepala daerah itu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa kita sebut sebagai DPRD. Nah, itu pada tahun 2005. Kemudian muncullah Perpu atau Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2004 nomor 32 mengenai pemerintahan daerah. Mulai dari situlah seluruh wewenang untuk pemilihan kepala daerah dilimpahkan kepada rakyat, yang kemudian disebut sebagai pilkada atau pemilihan kepala daerah. Kemudian setelah itu apa efek yang ditimbulkannya? Menurut saya adanya otonomi daerah ini memiliki dua efek yang ditimbulkan, yaitu yang pertama efek negatif dan efek positif. Nah, pertama efek positifnya, adanya otonomi daerah ini mampu memberikan potensi atau memberikan kesempatan bagi suatu daerah itu untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut agar bisa menjadi daerah yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah itu lebih bisa fleksibel dalam mengatur masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah tersebut bisa langsung teratasi. Contoh, permasalahan sosial, ekonomi, maupun pendidikan, dan lain-lainnya. Itu semua bisa langsung diatasi oleh pemerintahan daerah, dan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut dan sumber daya manusia bisa secara langsung dikelola sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan karakteristik yang ada di masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, apa sih dampak negatifnya? Pasti ada. Dampak negatifnya yaitu seperti daerah-daerah yang miskin. Nah, daerah-daerah yang kurang sumber daya alam serta sumber daya manusianya, maka akan sulit untuk bisa mengembangkan dirinya sebagai daerah yang jadi lebih baik lagi. Nah, selain itu juga banyak sekali kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi antar pihak daerah serta pihak pusat karena terputusnya komunikasi atau hal-hal yang lain seperti itu. Maka dari itu, efek yang ditimbulkan adanya otonomi daerah itu pasti memiliki efek positif dan negatifnya. Tergantung bagaimana pemerintah daerah itu mengelola dengan baik wewenang yang sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oke, seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana analisis saudara tentang pemilihan daerah melalui pilkada langsung dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Nah, dalam hal ini menurut saya memang seharusnya seperti itu, pilkada langsung, karena yang mampu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah tersebut adalah rakyatnya, dan pemimpinnya seperti apa yang mereka inginkan adalah yang mengetahui adalah rakyatnya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya diadakannya pilkada langsung itu memang seharusnya memang seperti itu, karena dalam hal pemilihan kepala daerah atau karena kaitannya bagaimana seorang yang akan dipilih nanti yang akan mengemban tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu yang mengetahui kriteria yang seperti apa yang cocok untuk masyarakat tersebut yaitu masyarakatnya sendiri, seperti itu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, 3 soal tadi sudah terjawab oleh saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua walaupun sedikit ya, dan sekaligus bisa menambah semangat kita untuk terus mempelajari bagaimana sejarah dan tidak melupakan sejarah, serta kita pun tidak lupa akan perjuangan-perjuangan dari pahlawan terdahulu yang sudah memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oke,
Cukup sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.